Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Roberta dengan NIM 415230182. Di sini saya akan menjelaskan ujian tengah semester NLP soal nomor 2 masih tentang TF IDF Term Frequency Inverse Document Frequency. Nah, di sini soalnya itu TF-IDF merupakan pengembangan algoritma back-of-word bow ketika dipergunakan untuk mengubah dokumen yang berbentuk teks menjadi vektor. Jelaskan apa kelemahan dari pendekatan bow yang merupakan salah satu varian one-hot encoding ketika dipergunakan untuk melakukan pemrosesan bahasa natural terhadap dokumen atau berita di dunia nyata dan uraikan perbaikan apa yang disumbangkan oleh TF-IDF dibandingkan bow yang sederhana. Nah, di sini ada penjelasannya yaitu kelemahan pendekatan back-of-word bow pada dokumen dunia nyata. Back-of-word bow bekerja dengan cara mencetak daftar seluruh kosakata unik vokabulari dalam korpus dan menghitung frekuensi kemunculan raw count setiap kata di masing-masing dokumen. Ketika diterapkan pada dokumen dunia nyata seperti berita atau artikel ilmiah, bow memiliki kelemahan kritis berikut. Yang pertama ada dominasi kata umum, stop words. Bow hanya menghitung frekuensi mentah, kata sambung atau kata depan yang sering muncul, seperti yang, dan, di, adalah, akan mendapatkan nilai atau bobot tertinggi, padahal kata-kata tersebut tidak membawa makna informasi penting yang membedakan satu dokumen dengan dokumen lainnya. Yang kedua itu ada agnostik terhadap kejarangan kata, context blindness. Bow memperlakukan semua kata secara setara, kata yang sangat langka dan spesifik, misal inflasi, kripto, pandemi, dianggap kurang penting atau kalah bobot dibandingkan kata-kata umum hanya karena jumlah kemunculannya secara numerik lebih sedikit. Yang ketiga, itu ada masalah sparsity, matriks jarang yang ekstrim. Karena bow merupakan varian dari one-hot encoding, dimensi vektor ditentukan oleh total kosakata unik di seluruh korpus berita, bisa mencapai puluhan ribu kata. Akibatnya, setiap dokumen akan direpresentasikan oleh vektor raksasa yang sebagian besar berisi angka 0, yang memboroskan memori komputasi. Yang keempat, yang terakhir, bias terhadap panjang dokumen. Dokumen atau berita yang ditulis lebih panjang secara otomatis akan memiliki nilai vektor yang lebih besar daripada dokumen pendek meskipun topik yang dibahas sama. Ini terjadi karena peluang kata berulang pada dokumen panjang jauh lebih tinggi. Nah, selanjutnya ada perbaikan yang disumbangkan oleh TF-IDF. TF-IDF memperbaiki bow dengan memperkenalkan mekanisme penyeimbang melalui dua komponen utamanya. Term frequency TF menangani popularitas lokal. TF tetap menghitung seberapa sering kata muncul dalam satu dokumen, seperti bow. Namun, sering kali dilakukan normalisasi dibagi total kata agar dokumen yang panjang tidak mendominasi dokumen yang pendek. Yang kedua ada penalti untuk kata yang terlalu umum, fungsi IDF. TF-IDF memperkenalkan komponen inverse document frequency IDF. Jika suatu kata muncul di hampir seluruh dokumen berita dalam korpus, nilai IDF-nya akan mendekati 0. Hal ini secara otomatis memotong bobot stop word tanpa perlu menghapusnya secara manual secara agresif. Yang ketiga itu ada pemberian reward untuk kata spesifik. Kata yang hanya muncul di satu atau sedikit dokumen berita akan mendapatkan nilai IDF yang sangat tinggi. Ketika dikalikan dengan frekuensi kemunculannya TF, kata spesifik tersebut akan menjadi fitur kunci yang menonjol sehingga mesin tahu persis topik utama berita tersebut. Yang keempat itu ada normalisasi ukuran dokumen.
yaitu implementasi TF-IDF modern umumnya mengintegrasikan normalisasi panjang vektor seperti cosine atau L2 normalization. Perbaikan ini memastikan dokumen berita yang panjang dan pendek dapat diperbandingkan secara adil berdasarkan proporsi informasinya, bukan berdasarkan kuantitas jumlah katanya. Yang kelima, pada Inverse Document Frequency (IDF), menangani keunikan global. Inilah inovasi terbesarnya IDF, menghitung seberapa jarang sebuah kata muncul di seluruh kumpulan dokumen. Itu ada dua. Yang pertama itu ada jika kata muncul di hampir semua dokumen seperti yang, nilai IDF-nya akan mendeteksi 0. Yang kedua itu ada jika kata muncul hanya di sedikit dokumen seperti tsunami atau blockchain, nilai IDF-nya tinggi. Nah, selanjutnya di sini ada perbandingan BAU dan TF-IDF. Aspeknya itu ada representasi. Di BAU itu frekuensinya sederhana, dan di TF-IDF itu pembuatannya penting. Aspek kata umum di BAU itu dominan, di TF-IDF dikurangi. Aspek akurasi di BAU itu lebih rendah, TF-IDF lebih tinggi. Aspek informasi kata di BAU itu tidak ada bobot, TF-IDF ada bobot. Aspek relevansi dokumen di BAU kurang baik, di TF-IDF lebih baik. Aspek kompleksitas di BAU sederhana, di TF-IDF sedikit lebih kompleks. Nah, selanjutnya ada hasil akhir TF-IDF Times. Dengan mengalihkan keduanya, kata yang sering muncul di satu dokumen tetapi jarang muncul di dokumen lain akan mendapatkan skor tertinggi. Hal ini secara otomatis menyaring stop word dan menonjolkan kata kunci keyword yang benar-benar mewakili identitas sebuah berita atau dokumen. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.